Monggo Bang Dullah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gembira sekali saya bertemu dengan adik-adik dan Mas Hum sebagai ketua umum saya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Tadi Mas Hum sudah menjelaskan filosofi dari HMI dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya mencoba mengemukakan persoalan yang terakhir ini tentang kegagalan pendidikan nasional. Kalau toh harus digunakan kata yang ekstrim sebagai kegagalan. Kalaupun moderat, ya jauh daripada keberhasilan. Kita sudah 75 tahun merdeka. Usia 75 itu adalah usia lebih kurang seperti saya dan Mas Hum. Sore hari main dengan cucu, meminum teh atau kopi dengan pisang goreng atau singkong. Tapi hari ini ternyata kondisinya jauh sekali dari harapan. Saya mau menyebutkan beberapa indikator tentang kegagalan pendidikan nasional. Tadi sudah Pandi di rumah saya jelaskan secara garis besar. Pertama, terjadi krisis korupsi yang serius. Yang kedua, krisis narkoba. Yang ketiga, krisis keluarga. Dan yang keempat, krisis law enforcement. 4 hal ini terjadi disebabkan sistem pendidikan kita yang tidak komprehensif, yang tidak melahirkan insan-insan cita HMI, atau insan-insan ulil albab, atau yang disebut dengan manusia Indonesia seutuhnya. Mari kita lihat beberapa ilustrasi tentang 4 indikator tadi. Krisis korupsi. Dari tahun 2005 sampai sekarang KPK telah menangkap lebih dari 1.000 orang. Yang dari 1.000 orang itu 86% adalah sarjana. S1, S2, S3, bahkan ada yang guru besar. Dan harus saya katakan dengan jujur, ketika saya di KPK selama lebih 8 tahun, saya malu mengaku sebagai mantan ketua umum PBHMI. Karena hampir 25% yang ditangkap oleh KPK senior saya, angkatan saya, dan junior saya. Jadi ini satu indikator tentang bagaimana pendidikan kita melahirkan koruptor-koruptor yang luar biasa. Yang kedua, krisis narkoba. Ini juga karena kegagalan pendidikan nasional kita, baik pendidikan yang umum maupun pendidikan agama. Dulu narkoba itu hanya ada di kota-kota besar atau di kolong-kolong, anak-anak kolong. Tapi hari ini sampai di pesantren pun masuk narkoba. Sampai di lembaga negara, di DPR, DPRD, instansi pemerintah juga masuk narkoba. Menurut BNN, sekarang ini ada 3,5 juta pengguna narkoba. Dan dari 3,5 juta itu ada 1 juta orang yang penagih. Artinya kalau tidak mengkonsumsi satu hari, dia bisa melakukan apa saja, membunuh orang tuanya, istrinya, anaknya, tetangganya, yang penting bisa dapat duit untuk membeli narkoba. Dan dahsyatnya adalah berdasarkan data-data dari BNN, satu hari 30 orang meninggal karena narkoba. 30 orang meninggal setiap hari. Ini salah satu bentuk indikator kegagalan pendidikan nasional. Yang ketiga, krisis keluarga. Data-data dari Kementerian Agama menyebutkan bahwa setiap tahun ada 10% angka perceraian. 10% itu dalam ilmu penelitian sangat tinggi, 10%. Dan dari 10% angka perceraian itu 70% adalah gugatan cerai. Kalau gugatan cerai berarti istri yang menuntut perceraian. Ini persoalan serius. Ada 3 lembaga survei di Indonesia yang melakukan penelitian tentang persoalan ini, menemukan angka-angka yang sangat mengerikan. Yaitu
52% anak-anak perempuan SMP dan SMU di seluruh Indonesia tidak garis lagi, 52%. Dan 57% mereka mengakses situs porno. Yang paling dahsyat adalah hasil penelitian itu menyebutkan tempat yang aman untuk melakukan hubungan seks antara pasangan muda-mudi bukan di hotel, bukan di penginapan, bukan di kos, tapi justru di rumah sendiri. Kenapa di rumah sendiri? Karena ayah, ibu sibuk kerja di kantor, di arisan, atau kegiatan-kegiatan yang lain. Abang, adik, kakak pergi sekolah dan seterusnya. Maka kemudian pasangan ini melakukan hubungan seks justru di rumah sendiri. Beberapa tahun yang lalu, saya menyaksikan seorang ibu yang konsen terhadap persoalan ini membacakan SMS dari seorang perempuan kepada pacarnya. Bunyinya kurang lebih begini. Ayo ke rumah, kita ML dong. Nyokap dengan bokap tidak ada di rumah. Anda lihat, ini perempuan yang SMS kepada pacarnya, minta ke rumah untuk melakukan hubungan seks. ML itu making love, hubungan seks. Ini dahsyat sekali. Dan kita temukan di mana-mana, bapak memperkosa anak kandungnya, abang memperkosa adiknya. Kemudian di sekolah, anak SD kelas 4 memerkosa adik kelasnya yang SD kelas 2. Coba Anda imagine, kira-kira anak SD kelas 4, alat vitalnya itu sudah bisa berfungsi atau belum, tapi itu terjadi. Bahkan kemudian di YouTube atau di medsos 2 tahun lalu, di WhatsApp saya lihat, di sekolah pakai uniform anak SD, bergumul antara laki-laki perempuan pasangan yang saling bercumbu, dan kemudian teman-temannya bertepuk tangan, memberikan sorakan kepada mereka. Ini luar biasa. Kemudian yang keempat adalah krisis law enforcement. Penegakan hukum luar biasa. PBB 2 tahun lalu mengumumkan tentang 10 negara terbahagia di dunia. Dari 10 negara yang terbahagia di dunia itu, semuanya di Eropa, di Amerika, tidak ada di Asia, apalagi Asia Tenggara. Indikatornya adalah human needs terpenuhi, human welfare terpenuhi, human interest terpenuhi, dan law enforcement berjalan. Indonesia mungkin nanti bisa human need barangkali pada kalangan elit tertentu terpenuhi. Human welfare juga begitu, apalagi human interest. Tapi law enforcement di Indonesia itu yang luar biasa. Maka di dalam masyarakat kampung, mereka katakan, penegakan hukum di Indonesia itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kita lihat bahwa aktivis atau yang bukan pendukung presiden itu baru mengkritik atau melakukan gerakan, langsung ditangkap. Tapi kalau dari kelompok pemerintah, cukup minta maaf, sudah itu kemudian dilepaskan. Luar biasa. Paling tidak, teman saya di KPK, Novel Baswedan, sudah 3 tahun lebih. Kasusnya dianiaya sampai buta sekarang. Belum diketahui siapa pelakunya atau otaknya yang melakukan proses itu seperti demikian. Law enforcement ini yang menentukan satu negara itu maju atau tidak. Bahkan kata Rasulullah, demi Allah jika Fatimah anakku mencuri, pasti kupotong tangannya. Hanya karena ada seorang wanita bangsawan di Madinah yang mencuri, dan Rasulullah memerintahkan untuk dieksekusi sesuai dengan Al-Maidah 38. Tapi para sahabat meminta agar supaya diberikan keringanan karena status sebagai bangsawan. Rasulullah mengatakan bahwa itulah agama-agama dulu, Yahudi dan Nasrani. Kalau pembesarnya melakukan kesalahan, dibebaskan. Kalau rakyat kecilnya dicetak hukum. Maka lahirlah hadis yang populer tadi yang saya katakan, demi Allah jika Fatimah mencuri, pasti kupotong tangan. Kenapa hal seperti terjadi? Karena
pendidikan kita mulai dari SD sampai universitas, baik sekolah agama maupun sekolah umum, tidak menggunakan wahyu pertama sebagai dasar rujukan. Wahyu pertama itu tidak memerintahkan kita sholat, tidak memerintahkan kita saum, tidak memerintahkan haji, tidak memerintahkan zakat dan lain. Tapi wahyu pertama itu memerintahkan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra bil akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat itu merupakan silabus, merupakan kurikulum, merupakan metode, merupakan target dari pendidikan. Dan itu kita tidak lakukan secara komprehensif. Perhatikan, Bismillah, ayat pertama. Baca dengan nama Rabbmu. Berarti silabus kurikulum pertama dalam pendidikan nasional yang sila pertama Pancasila itu Ketuhanan Yang Maha Esa adalah harus akidah. Harus akidah. Baca dengan nama Rabb. Kenapa harus baca dengan nama Rabb? Karena dia yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Berarti kurikulum kedua di dalam pendidikan Islam, pendidikan nasional adalah tentang manusia, ilmu hayat. Bagaimana proses penciptaan manusia? Yang manusia itu dari fisik dan non-fisik. Fisik, makan makanan, minuman, dan seterusnya. Non-fisik, bagaimana hubungan secara vertikal dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Ini adalah kurikulum silabus yang ada. Nah, karena itu tidak digunakan, maka kemudian pendidikan kita seperti Bang Dola, ya, 1 menit lagi. 1 menit. Maka kemudian di HMI pendidikan kita itu adalah perkaderan. Nah, perkaderan kita itu punya kelemahan di bidang akidah. Perkaderan HMI itu melahirkan orang-orang organisatoris. Kalau bicara tentang organisasi luar biasa, pidato luar biasa, diskusi sampai jam 2, subuhnya jam 8. Karena tidak berdasarkan akidah. Oleh karena itu maka perkaderan harus diperbaiki. Ketika perkaderan diperbaiki, maka kemudian tadi disebutkan oleh Saudara Fandi, bagaimana supaya HMI independen? Maka kemudian lembaga kekayaan harus diaktifkan, dikembangkan agar supaya setiap kader HMI tidak berebut untuk menjadi ketua umum cabang, bahkan PB harus menjadi anggota DPR, untuk menjadi anggota legislatif atau eksekutif, tapi mempunyai skill, punya keterampilan dengan lembaga keren, maka itu HMI bisa independen karena ada penghasilan di dalam organisasi. Terakhir, kalau sudah seperti demikian, saya berharap agar supaya 2 HMI ini melakukan langkah-langkah agar supaya tidak dalam waktu lama, 2 tahun, 4 tahun, atau 6 tahun, paling tidak menjadi satu lagi. Karena perhatikan, ayat Al-Quran mengatakan, la tafarraku. Kata la, berarti tidak boleh. Maka kita berjuang dalam dosa, maka berjuang dalam dosa tidak boleh. Untuk bisa menyatu, maka perhatikan ayat sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang takwa dan jangan mati kecuali dalam Islam. Jadi modalnya untuk Anda bersatu, DIPO dan MP harus perbaiki takwa Anda, iman Anda, maka kemudian melakukan persatuan dengan mulai kerjasama kebudayaan, kerjasama kegiatan, dan kemudian sampai kepada tingkat yang sudah memungkinkan untuk panitia bersama, kongres bersama, kemudian serahkan. Dan itu insya Allah bisa menjadi modal utama bagi memperbaiki umat dan memperbaiki bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.